Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Dan akhirnya Bitcoin kembali rally, teman-teman. Saat ini diperdagangkan di kisaran level 63.600 ya. Ada ada apa nih? Kenapa pergerakan Bitcoin hari ini bisa ngepump lumayan signifikan? Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data yang cukup penting. Yang pertama adalah bond auction ya, surat lelang bond selama 30 tahun Amerika Serikat kemarin returnnya diberikan kenaikan. Dari sebelumnya 4% naik menjadi 4,3%. Lalu dari Fed balance sheet ini juga dipertahankan di poin 7,047 miliar. Artinya adalah uang yang beredar saat ini adalah sekian. Teman-teman, banyak banget. Dan tentunya semakin sedikit uang yang beredar, semakin cepat inflasi bakalan turun. Kalau kita lihat dari bond auction yang kemarin juga ditingkatkan returnnya sampai 4,3%, ini bisa membuat banyak investor akan beralih juga ke obligasi ya, obligasi 30 tahun Amerika Serikat, which is ini jangka panjang. Kalau banyak orang yang lock dana mereka di sana, otomatis uang beredar akan semakin sedikit. Uang beredar semakin sedikit, ujung-ujungnya ngaruh nanti ke inflasi. Kemudian kemarin kita dapat data terkait dengan PPI and core PPI inflation. Overall sih trennya lumayan bagus, data PPI-nya mengalami penurunan. Ini juga berbanding lurus dengan data CPI kemarin ya, yang juga mengalami penurunan, cuman nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi overall, inflasi Amerika Serikat sudah mengalami penurunan. Ini merupakan sebuah sentimen yang bagus dari makroekonomi. Hari ini karena kita ada di weekend, hari Sabtu, nggak terlalu banyak ada sentimen, biasanya market juga akan slow, market akan ya kalem aja teman-teman pergerakannya, mungkin akan ada volatile di beberapa altcoin. Teman-teman, aku mau concern satu masalah yang sering kali terjadi ya. Jadi belakangan banyak yang kayak curhat sama saya di Telegram, teman-teman. Aku nggak bisa tunjukin ya untuk chatnya karena nanti mengganggu privasi. Jadi intinya banyak teman-teman yang mengalami kendala terkait dengan transaksi di P2P. Ini khusus bagi teman-teman yang menggunakan exchange luar. Jadi seringkali ada masalah karena apa ya, bisa dibilang oknum ya. Oknum yang menyediakan layanan P2P yang tidak jujur seringkali bisa menyebabkan kerugian untuk para investor. Jadi belakangan ini ada teman kita di Telegram yang ternyata pengen melakukan withdraw, cuman withdraw-nya itu lewat jalur P2P. Dan dia ternyata sudah benar dalam hal memasukkan nominal yang mau di-withdraw, cuma dia itu salah pencet gitu. Jadi seharusnya dia itu pencet selesai ketika dananya benar-benar sudah masuk ya. Tapi ternyata dia klik selesai sebelum dananya masuk ke rekening. Otomatis ya nggak bisa di-refund, dananya sudah langsung lenyap teman-teman. Jadi itu parah banget menurut saya. Dan untuk menghindari hal-hal tersebut, teman-teman bisa mengurangi penggunaan P2P. Karena sekali lagi, yang namanya P2P ini ya memang exchange mengklaim ini semuanya tanggung jawab daripada para user sama pihak dari P2P sendiri. Exchange juga nggak mau terlibat terkait dengan perdagangan tersebut karena kan namanya juga P2P. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita atau kesalahan oknum penyedia P2P, teman-teman bisa withdraw ke exchange lokal. Itu menurut saya lebih safe karena semua data ya, alamat teman-teman semuanya masukkan ya ke wallet kalian sendiri untuk melakukan withdraw. Jadi teman yang isi sendiri untuk data-datanya sehingga kalau kesalahan sehingga bisa meminimalisir kesalahan pihak ketiga. Tuh, jadi dengan adanya fitur P2P sangat membantu, cuma menurut saya tidak terlalu safe. Kalau teman-teman bingung mencari exchange lokal, teman-teman bisa gunakan toko kripto. Di toko kripto tersedia banyak sekali pair ya untuk teman-teman melakukan withdraw sangat-sangat mudah teman-teman. Jadi bisa pakai USDT atau teman-teman bisa transfer ke stablecoin yang lain ya kan. Dengan berbagai jaringan teman-teman sudah bisa melakukan transfer. Memang nanti akan ada fee. Itu hal yang sangat-sangat wajar. Tapi itu tidak akan terlalu ya fee tersebut tidak akan terlihat apa-apa ya. Kalau kita dibandingkan kita mengalami kerugian ketika kita menggunakan transaksi P2P yang menurut saya cukup riskan. Ya, jadi karena kesalahan kita bisa kehilangan dana kita. Itu. Jadi bisa pakai toko kripto, silakan yang mau daftar, linknya di kolom deskripsi video ini.
Oke, next kita lihat dari peluang-peluang market yang lain ya. Teman-teman, kemarin China dikabarkan akan meluncurkan paket fiskal lagi ya. Jadi cetak duit lagi, banjirin lagi marketnya untuk supaya bisa cepat recover. Jadi teman-teman tahu Cina belakangan ini di tahun 2021, 2020 itu kan mengalami yang namanya kesulitan dalam hal apa namanya trade ya. Bahkan mereka mengurangi ekspor mereka belakangan itu karena memang kondisi dari ekonomi China sendiri pasca Covid itu tidak stabil, teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya kolaps, terutama properti ya. Dan saat ini pemerintah berusaha untuk bail out, untuk menalangi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh properti supaya tidak menyebabkan krisis yang meluas. Itu. Tiongkok baru saja meluncurkan instrumen swap senilai 70 miliar US dollar untuk tingkat likuiditas pasar saham. Peluncuran fasilitas swap perusahaan dari sekuritas, dana, dan juga asuransi Tiongkok yang lebih awal. Jadi, berita kemarin di hari Kamis ini menunjukkan adanya sejumlah uang ya, 500 miliar yuan yang tentu saja akan banjir ke market ke depannya. Dan ini merupakan sebuah berita yang bagus untuk China. Dan yang kemarin positif itu nggak cuma market Bitcoin, ya, Bitcoin yang sebelumnya turun sampai 59.000 kemarin sudah rally ke 63.000, tapi juga dari market saham Indonesia. Kemarin aku perhatikan ada peningkatan juga ya dari IHSG, kemarin ada sedikit recover 0,5%, which is ini bagus. Kemudian XAU juga kemarin recover, lalu S&P 500 pun juga terbilang naik. Jadi memang hari Jumat kemarin mayoritas dari saham, dari komoditi, termasuk kripto di dalamnya mengalami kenaikan. Jadi ini bukan sesuatu yang spesial untuk kripto naik, teman-teman. Ya karena market-market yang lain juga ke-trigger naik akibat sentimen dari mungkin inflasi, CPI, NPPI yang sudah turun, kemudian juga ada Cina yang bakalan kembali memberikan bantuan ke pasar, teman-teman, sehingga meningkatkan likuiditas, otomatis direspon bagus oleh pasar. Selain itu, dari data yang lain juga diluncurkan oleh Ki Yong-ju ya, dia melihat bahwa Bitcoin sudah sideways. Ya, maksudnya fase konsolidasi antara range 70.000 sampai dengan 59.000 itu adalah posisi sideways untuk Bitcoin yang sudah terjadi selama 285 hari, which is ini hampir setahun, teman-teman. Dan Bitcoin kalau dalam 14 hari ke depan dia tidak bullish, maka kita akan mengawali sejarah baru sideways terpanjang untuk market Bitcoin. Nah, semoga Bitcoin di bulan ini bisa memulai tren pembalikan arahnya ya. Jadi Oktober banyak dinantikan oleh teman-teman. Bahkan di komunitas Telegram kita juga banyak yang prediksi ya kalau apa namanya dari fase bullish itu akan mulai di tanggal 15 Oktober. Saya sendiri nggak tahu pertimbangannya dari mana, tapi itu menurut saya menjadi salah satu apa ya sentimen yang mungkin bisa membuat lebih banyak orang yang masuk karena ada sentimen recover untuk market di pertengahan bulan Oktober ini. Itu teman-teman. Jadi beberapa berita tersebut mungkin saja menjadikan market cukup positif ya. Kemudian BlackRock sekarang sudah mencapai valuasi sekitar 11,5 triliun US dollar ya, aset under manajemennya atau AUM. Jadi aset kelolaan dari BlackRock sendiri mencapai jumlah yang sangat fantastis ini. Teman-teman, ini disebabkan karena mungkin ada beberapa investasi yang mereka lakukan, ada beberapa investasi yang juga mengalami kenaikan, bahkan dari Bitcoin ETF yang diluncurkan oleh BlackRock pun juga sudah mendapatkan banyak sekali akumulasi dari pasar. Nah, kalau kita lihat dari data di source of value, ada akumulasi yang dilakukan oleh beberapa gini ya, beberapa retail, teman-teman. Ada inflow yang terjadi untuk perdagangan kemarin dan ini merupakan sebuah berita yang cukup bagus untuk produk-produk dari Bitcoin ETF. Sedikit kita bergeser ke pemilu Amerika Serikat. Ripple co-founder baru saja donasi sekitar 1 juta ya, 1 juta US dollar berupa XRP kepada Kamala Harris. Jadi ternyata Ripple berpihak ya ke wakil presiden Kamala Harris dalam pemilu ke depan. Tuh, tentu saja dengan hal-hal yang
sudah dipertimbangkan. Kalau kita lihat dari sini, saat ini Donald Trump memimpin dengan torehan 53,6%, ya. Selama beberapa hari terakhir, Donald Trump ini angkanya terus naik. Bahkan kemarin kita posting sempat naik ke 55,5%. Teman-teman mengungguli jauh Kamala Harris. Dan sekarang sudah berganti lagi ya, Kamala Harris sudah naik sekitar 2,1% ketika dia dapat tambahan dana dari Ripple. Kita akan melihat pemilu ke depannya yang akan diadakan 24 hari ke depan. Jadi stay pantau terus untuk pemilu Amerika Serikat. WorldCoin kemarin mendapatkan inflow yang lumayan bagus ya. Total number account yang melakukan transaksi di jaringannya terus mengalami peningkatan. Terus juga ada new account yang juga naik sejak awal bulan Oktober ini. Ini merupakan sebuah nyata ya, sebuah data yang nyata terkait dengan semakin meluasnya, semakin meningkatnya yang namanya pengguna dari WorldCoin sendiri. Ini dilihat dari data statistik. Kemudian berita yang 2 hari kita sudah sempat sampaikan, Mt. Gox akhirnya memberikan kelonggaran ya untuk deadline pembayaran para kreditur mereka gitu. Jadi sebelumnya Mt. Gox ini kan menargetkan di tahun ini rampung selesai. Tapi ternyata karena ada beberapa kendala, ya kan, itu diperpanjang kesempatan mereka untuk likuidasi aset mereka dan dibagikan kepada para investor yang sempat rugi itu sampai 2025. Jadi ini merupakan sebuah berita yang bagus sebenarnya. Kelonggaran ini tidak membuat banyak orang terburu-buru untuk mendapatkan dana kemudian menjual asetnya di pasar. Meskipun ini ditunda, tapi Mt. Gox ini bakalan bisa ya untuk melakukan likuidasi secara bertahap. Ini bukan ditunda sih, kayak deadline-nya aja diperpanjang gitu loh. Ya itulah teman-teman. Lalu gimana nih impact-nya terhadap market kripto? Kita akan lihat dulu Bitcoin dari time frame 1 hari. Oke, dari 1 hari, teman-teman, kita melihat adanya sebuah recover yang terjadi pada market. Kemarin kita sempat untuk ulas ya teman-teman, kita kasih pertimbangan bagi teman-teman. Andai kata Bitcoin closing daily time frame-nya itu di bawah dari level 60.300, itu bisa menjadi sebuah sinyal yang negatif. Kemarin Bitcoin sudah sempat turun sampai 58.900. Ya 59.000 lah. Bitcoin sudah sempat turun level tersebut, tapi ternyata closingnya itu bagus. Ya, closing Bitcoin daily kemarin itu ada di kisaran 60.300. Which is itu sebenarnya price yang sangat-sangat mepet dari target yang kita ekspektasikan. Ya, andai kata Bitcoin closingnya di bawah level tersebut, maka bisa saja Bitcoin turun ke kisaran 56.000. Ya kan? Cuman masalahnya Bitcoin kemarin positif ya, karena ada beberapa sentimen. Seperti tadi ada Cina yang suntik dana, teman-teman. Akhirnya Bitcoin rebound naik sampai ke area resistance kisaran 63.200-an. Dan sekarang kita sedang menunggu seperti apa reaksi market ke depannya. Andai kata Bitcoin mampu mempertahankan level 63.000, maka opportunity untuk Bitcoin mengalami recover akan cenderung lebih baik. Ya, di sini ada initial pola double bottom yang akan terbentuk. Cuman masalahnya kita belum mendapatkan konfirmasi. Kita masih menunggu seperti apa reaksi dari pasar. Namun teman-teman, menurut saya jangan FOMO ya. Kenaikan yang terjadi pada kemarin ini mungkin bisa menjadi sebuah sentimen sesaat. Sentimen sesaat yang perlu untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Secara pergerakan di time frame 4 jam, sebenarnya pergerakan Bitcoin ini lumayan bagus. Teman-teman, lumayan bagus. Volume perdagangan kemarin meningkat lumayan signifikan, ditunjang oleh volume smart money yang juga sudah mulai masuk ke market. Ini mungkin sebuah respon yang positif untuk pasar ya. Ekspektasi jangka waktu pendek untuk Bitcoin adalah mampu melampaui level resistance 63.200. Andai kata Bitcoin bisa closing daily di atas level tersebut, maka kemungkinan untuk Bitcoin kembali recover ke level tertingginya itu bisa saja terjadi di pekan ini. Ya, tapi andai kata kalau Bitcoin ternyata harus koreksi terlebih dahulu, teman-teman juga bisa pertimbangkan untuk ambil Bitcoin di harga yang lebih murah. Saya bisa pakai Fibonacci retracement, tarik dari
swing high ke swing low-nya saat ini ada probability untuk Bitcoin kena reject di kisaran level 63.000. Andai kata hal tersebut terjadi, Bitcoin akan berpeluang untuk koreksi balik ke 61.700. 61.700. Itu, tapi itu balik lagi ke market sih. Andai kata dia koreksi di kisaran 63.000, teman-teman bisa melakukan DCA di area-area tersebut ya. Menurut saya level sekarang ini cukup menarik, teman-teman, untuk Bitcoin. Oke, itu surprise yang terjadi pada market. Sekali lagi, semua sentimen, berita pasar bisa berubah setiap hari, jadi jangan lupa, jangan pernah lewatkan informasi-informasi terupdate. Siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan semacam kode ya, kode dari pasar terkait dengan kapan market akan recover, kapan market akan kembali balik bullish. Apalagi bulan Oktober ini identik sama yang namanya Octobull, di mana Bitcoin ini punya tren rekor kenaikan belasan persen di bulan Oktober. Semoga itu bisa terjadi sampai penutupan akhir Oktober nanti. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.